Hai, ketemu lagi hari Sabtu, tanggal 19 Desember tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Lihat description di bawah video ini. Dan seperti biasa hari Sabtu dan Minggu, kita mulai dengan satu kartu dari Rumi. Yang kita peroleh adalah Passion of the Wild Red Mother. Kartunya sangat merah dan cuma ada satu warna di sini, cuman gradasinya adalah seberapa besar shadow-nya. Passion merah, wild red mother, tapi ada mother di sini. Why mother coming here? Don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of the drunks. Oke. The drunks itu artinya orang yang tidak sepenuhnya sadar, orang yang tidak sepenuhnya menggunakan logika. Jangan tanya ke orang yang sober ya, conscious itu kayaknya ya. Ini memang apa ya, seperti kiasan. Pada saat ini memang passionnya itu begitu kuat dan gak masuk akal. Tapi it doesn't matter karena kita kan yang merasakan itu, dan dorongan itu kalau dilihat dengan kacamata skeptis itu lucu aja, tapi nggak lucu kalau buat yang ngerasain kalau memang sudah begitu bulat tekadnya. Dan kayaknya ini masih terusan yang kemarin, tekadnya bulat, kita akan memastikan apapun itu akan berhasil ya. Dan karena kita sedang mabok, tanda petik mabuk cinta ya kita akan mengupayakan dengan sepenuh hati. Di sini ada energi feminin, mothernya itu ya. Jadi mungkin ini seperti ketika kita lihat mother cat ya, ibu kucing, induk kucing itu begitu cinta, begitu besarnya cintanya pada apa ya, bayi kucing yang baru dia lahirkan. Biar kata yang di situ dia lihat adalah anjing yang besarnya segede-gede apa, dia nggak bakalan lari ninggalin anaknya. Dia akan terus mengejar kalau memang menyerang. Kalau tidak, pokoknya dia harus memastikan anak-anaknya dalam kondisi baik. Iya, dan ini datang lagi gambar, wow, gambar bunganya. Ini kita seperti menemukan sumber dari rasa bahagia kita. Karena dua kartu ini, gambar hati dan gambar bunga, itu rasanya sangat dekat di hati dan kita bawa pergi bersama kita kemanapun kita pergi. Dan dengan sepenuh hati. Oke, dari 3 kartu yang pertama, Owl. Owl ini adalah entah deception atau wisdom. Jadi kalau kita ambil positifnya adalah ketika kita mampu memahami sesuatu yang tidak mudah dipahami. Karena apa? Karena yang terlihat atau tampaknya itu seperti menipu, deception. Tapi kita wisdom, tapi kita punya satu kearifan bisa melihat lebih jauh daripada apa yang tampak. Dan kita punya kekuatan dari wisdom tersebut. Magic, coincidence, synchronicities, events. Jadi kayaknya ini udah divine timing. Kita memang seperti dikasih energi begitu besar untuk mencintai sesuatu. Following your bliss, kita mengikuti apa kata hati kita yang membuat kita bahagia. Biar kata kita berdiri dengan satu kaki di atas kuda berlari, it doesn't matter ya, betapa akrobatnya itu. Karena kita pasti merasa pasti bisa lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat dari apa yang kita pernah lakukan sebelumnya. Dan kita akan menerima bantuan dari angels, dari apapun, dari divine timing, dari divine sendiri, apapun. Kalau kita punya keyakinan begitu besar, maka kita seperti dibantu, memang dibantu oleh energi-energi yang ada di sekitar kita, yang energi tersebut terpancar dari kita sendiri. Bulan saat ini masih di Aquarius, artinya memang masih fisik ke depan. Dia sextile dengan Mars dan itu yang membuat kita passionnya begitu besar kalau kita mau. Dan pada saat yang bersama juga sextile dengan Matahari dan Merkurius, artinya kita mampu menjelaskan why we
our feet is so swept up gitu loh, seperti kayak kita jungkir balik jatuh karena kita mengejar sesuatu yang kita cintai. Jadi udah tergopoh-gopoh, lari, ngejar, habis itu terguling-guling, berdiri lagi, lari lagi. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Oke. Kemudian 4 kartu. Oke. I don't know why hasilnya ada 5 of Cups, sadness, mourning, disappointment, regret, suffering, emotional adjustment. Oke, jadi kayaknya ini penggambaran dari emotional adjustment-nya itu sendiri. I'm trying to understand. Aku belum dapat cerita ini, tapi saya akan lanjut ke guiding light. Oke. Mungkin saya istirahat sebentar. Oke. Kalau saya lihat di sini perfeksionis sebagai situasi adalah ketika kita ingin mengejar cita-cita kita yang tertinggi dan kita sama sekali tidak sedang bercanda atas hal tersebut. Kita sepenuh hati ingin mencapai cita-cita yang tinggi karena kita merasa ini divine plan. Karena ini memang rasanya jalan kita ke arah sana. Advice-nya adalah di sini false assumption. Jadi kalau saya mengartikan adalah apa yang kayaknya jalan lurus, gampang antara apa yang kita inginkan sama upaya kita, itu tidak semudah yang kita bayangkan. But it's okay. It's okay. Karena ini mengarah pada dream come true-nya kita. Ya, jadi pada akhirnya dia akan menjadi impian kita yang kita berusaha untuk kita wujudkan. Tapi it's not going to be easy. It's not going to be easy. Jadi kalau saya lihat Queen of Swords terbalik ini sebenarnya sama energinya dengan ini tadi. Passion of the Wild Red Mother. Jadi dia nggak penting, pokoknya apa yang dikatakan orang bahwa saya akan menerjang badai, I will do that, no matter what, I will do that. Nah, karena kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan merasa lengkap, saya tidak menjadi utuh. Itu yang saya rasakan sehingga saya harus mengejarnya. Apapun kata orang, dia terlalu dekat di hati saya untuk saya lepaskan. Tidak akan saya lepaskan. Jadi walaupun sukar, walaupun ada beberapa hal yang harus saya korbankan, it doesn't matter. Karena saya akan selalu punya 2 cup di belakang, ya. Yang lalu, yang sudah lepas biarkan berlalu, tapi sekarang saya tidak mau lagi hal tersebut. Sekarang saya sudah sepenuh hati mengejar hal tersebut. Jadi kalau saya lihat energinya hari ini adalah energi di mana kita seperti naif. Jadi ini mungkin kata-katanya yang perlu disampaikan. Kita naif, kita ingin ini, kita punya semangat 45 di sini, kita terjatuh-jatuh tetap berlari, ya. Tapi yang ingin diingatkan adalah walaupun naif, kita punya harapan untuk sampai ke sana. But just don't expect gitu ya, semua akan mudah. Enggak, semua akan membutuhkan perjuangan, tapi saya tidak peduli apapun akan saya lakukan. Saya harus berkorban apapun, saya akan upayakan karena ini adalah cita-cita saya, dream come true-nya saya. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.